Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus, kita tergabung dengan rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di Polda Metro Jaya, dan juga rekan kami di lokasi lain, tepatnya di Kejagung, ada Putri Demes. Selamat sore teman-teman, saya ke Arief terlebih dahulu, bagaimana kemudian update terbaru polisi menggandeng FBI dan juga kedutaan besar lainnya seperti Kedubes Singapura dan juga Amerika Serikat, Arief? Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali memang dari pihak Polda Metro Jaya memang menggandeng kerjasama dengan FBI, Federal Bureau Investigation, lalu juga dari pihak Pegadaian, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan juga Kedutaan Besar Singapura. Dan memang penggandengan terhadap beberapa instansi tersebut memang dalam rangka untuk memeriksa keakuratan barang bukti yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik dalam proses penggeledahan beberapa waktu lalu, salah satunya di rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan memang tadi pagi itu diduga kuat pihak dari FBI itu sudah datang ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan pihak asing tersebut berada di dalam cukup lama dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 12.30, dan diduga kuat kehadiran pihak asing tersebut adalah FBI yang turut membantu proses pemeriksaan barang bukti. Dan barang bukti yang memang sudah diamankan itu adalah uang dalam jumlah fantastis dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura, lalu juga emas sebanyak 74 kg. Dan total itu jumlah barang bukti yang disita itu mencapai 476 miliar rupiah. Dan memang kemarin juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto sudah menjelaskan kemarin dari pihak penyidik juga menggandeng PT Pegadaian untuk menguji kadar emas sebanyak 74 kg yang sudah disita. Jadi ini memang diperlukan untuk melengkapi berkas acara pidana, dan itu pihak Pegadaian dilibatkan untuk menguji apakah betul jumlahnya itu mencapai 74 kg. Dan juga pada hari ini dari personil yang diduga kuat adalah FBI juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memeriksa keautentikan atau keaslian dari dolar Amerika yang disita oleh pihak penyidik dalam proses penggeledahan di rumah pribadi milik mantan Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan sampai dengan sore hari ini memang dari pantauan kami di Polda Metro Jaya sudah belum terlihat lagi adanya aktivitas di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, karena memang tadi pada pukul 12.30 dari pihak yang juga kuat adalah personel FBI sudah keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan nanti hasil dari pemeriksaan barang bukti keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, nanti akan diumumkan sekitar 2 hari ke depan. Jadi memang jika dilihat daripada hari ini, kemungkinan itu lusa, yaitu pada hari Kamis untuk mengetahuinya, dan mungkin juga nanti hari lusa itu hasil pemeriksaan kadar emas dari pihak PT Pegadaian itu juga mungkin juga bisa diumumkan. Jadi kita tunggu saja nanti lusa mendatang bagaimana hasil pemeriksaan barang bukti yang sudah dilakukan oleh sejumlah instansi untuk membantu proses penyidikan terhadap 3 kasus mega korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Heranov. Baik, bagaimana pelimpahan kasus ini ke Kejagung, kita tanyakan langsung Arief ke rekan kita, ada Putri Demas di sana. Selamat sore Demas, bagaimana pelimpahan kasus mega korupsi ini di sana, silakan. Ya, selamat sore Heranov. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu tentunya proses dari pengalihan penanganan perkara untuk 3 kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yakni Febri Ardiansyah dari instansi kepolisian menuju ke instansi Kejagung. Namun sampai dengan hari ini kita pastinya juga seperti yang tadi sudah dilaporkan juga oleh rekan kita Arief yang sudah menyatakan bahwa saat ini proses untuk pengverifikasi beberapa barang bukti sebelum nanti dialihkan ke Kejagung ini masih berlangsung. Artinya mungkin dalam pekan ini kita masih menunggu, namun pastinya nanti seluruh berkas ataupun juga dengan alat bukti ini selesai bisa diserahkan ke Kejagung untuk nanti diperkuat buktinya kemudian diselesaikan dengan segera. Ini masih menunggu waktu. Namun yang bisa saya sampaikan kepada Anda Heranov, untuk update
update di hari ini, tadi pagi tadi sempat ada beberapa petugas dari kepolisian, yakni yang membawa sejumlah yang diduga adalah barang bukti, namun kami masih belum mendapatkan konfirmasi apa yang dibawa dan apa tujuannya kedatangannya menuju ke gedung di Kejagung ini. Tadi ada beberapa petugas yang membawa sejumlah tas. Ada satu koper kecil yang tadi sempat dipantau oleh rekan-rekan media, namun kami juga masih menunggu konfirmasinya apakah hal tersebut adalah berkas ataupun barang bukti. Terkait dengan bagaimana tersangka yang sudah ditetapkan pada tanggal 11 Juli lalu untuk 3 kasus besar, yakni yang melibatkan penanganan PT Asabri dan Jiwasraya di tahun 2020 sampai 2025, kemudian tata kelola sektor batubara untuk PLTU yang diduga ini memicu blackout, dan juga penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI ini sudah melibatkan 2 tersangka, yakni mantan Japitsus Febri Ardiansyah dan juga Don Rito atau DR dari pihak swasta yang berprofesi sebagai pengacara yang saat ini sedang ada di rutan Polda Metro Jaya. Dan kapan nanti kedua tersangka ini akan terutama untuk tersangka DR yang sudah ditahan, artinya kemungkinan besar akan dipindahkan ke rutan yang ada di Kejagung, ataupun juga bagaimana nanti pemanggilan untuk pemeriksaan dari Febri Ardiansyah ini juga masih menunggu prosesnya. Namun kalau kita melihat pastinya pada tanggal 11, Heranov, kalau kita kilas balik di tanggal 11 penetapan tersangka sekaligus juga penunjukan PLT yakni Rudi Margono sebagai PLT dan masih merangkap sebagai Jamwas yakni Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung, dan pada saat pemilihan PLT ini juga ada pernyataan bahwa dengan adanya penunjukan PLT ini memastikan seluruh perkara yang ditangani oleh Jampitsus ini tetap berjalan, dan juga pastinya untuk mempercepat penanganan perkara yang sedang terjadi. Dan juga kemudian untuk pengalihan penanganan ini kita berharap pastinya ada percepatan yang dilakukan oleh pihak Jaksa Agung, karena tentu saja dari Kejagung ini masih kemudian timbul perdebatan dari para kemudian ahli tata hukum negara ya, karena hal ini tidak sesuai dengan KUHAP, di mana ketika terjadi pengalihan penanganan perkara ini biasanya tidak lazim dilakukan, karena biasanya berdasarkan KUHAP ini yang dialihkan adalah berkas P21 ketika berkasnya sudah siap, tersangka sudah siap, dan barang buktinya juga sudah siap. Dan kita masih menunggu pastinya Heranov, mudah-mudahan ada titik terang dan segera ada penanganan perkara tanpa adanya konflik kepentingan antar 2 instansi yakni maupun Polri ataupun juga dengan Kejagung. Kembali ke Anda Heranov. Putri Demas, terima kasih dari Kejagung. Sebelumnya juga rekan kami Arief Kurniawan di Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali teman-teman, selamat sore.